Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah berjudul bahaya dusta, jenis dan dampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dusta atau berbohong adalah salah satu penyakit hati. Dusta dalam bahasa Arab yang disebut al-kadzib merupakan salah satu dari sumber malpetaka. Ketika seseorang berdusta, maka akan menyeret dusta yang lain untuk menutupi dusta yang pertama, yang awal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Khatib menyebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa babun min abwabil jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba babun min abwabin nar. Dan hendaklah kalian berhati-hati dengan berdusta, karena dusta merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyebutkan 4 hal ketika seseorang mengatakan 4 hal tersebut dan tidak dibarengi dengan 4 hal berikutnya, maka dipastikan dia adalah seorang pendusta atau pembohong. Yang pertama adalah mengaku cinta surga tapi enggan melaksanakan amal soleh. Yang kedua, mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mencintai ulama dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, takut
mengaku takut neraka tapi dia tetap maksiat. Dan yang keempat adalah mengaku cinta Allah tapi ketika diberikan satu ujian dia mengeluh kemana-mana. Dipastikan dari 4 hal tersebut ketika tidak dibarengi dengan 4 hal berikutnya, maka menurut Imam Ghazali dia adalah seorang pendusta. Adapun jenis-jenis dan dampak dari dusta ada 4. Yang pertama adalah dusta dalam berbicara. Ini yang mungkin sering yang bisa menarik kita kepada hal-hal yang menyemuskan kita kepada dusta berikutnya untuk menutupi dusta yang pertama. Dusta berbicara. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Di antara manusia ada yang mengatakan, mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi mereka sama sekali bukan termasuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Yang kedua, dusta dalam hal janji. Ketika seseorang berjanji, baik dia sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang pejabat yang diambil sumpah jabatannya, atau seseorang yang memiliki komitmen dalam janjinya dan dia mengingkarinya, maka itu termasuk perbuatan dusta atau berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wanti-wantikan dalam surah Al-Isra ayat 34, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Janganlah kalian mendekati, tidak melakukan perbuatan secara profesional dalam hal mengurus anak yatim kecuali sampai mereka menjadi dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan hendaklah kalian menepati janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, dan sungguh janji akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, jenis dusta yang ketiga adalah dusta dalam hal persaksian. Ketika seseorang menjadi saksi kunci atau saksi dalam sebuah kejadian, baik sebagai saksi kunci ataupun saksi mahkota, yang ketika dia bersaksi di hadapan pengadilan, di hadapan hakim, yang semestinya orang tersebut yang tidak bersalah karena saksi palsunya menjadi terponis, terhukum, dan sebaliknya orang yang bersalah, pelaku, menjadi bebas atau ringan dalam hal sanksinya. Yang keempat, jenis sanksi yang keempat, dusta yang keempat adalah dusta dalam hal tuduhan. Dan ini lebih keji lagi dari hal yang ketiga, menuduh seseorang melakukan perbuatan tercela, perbuatan pidana, tapi dia tidak memberikan saksi-saksi yang kuat, saksi-saksi yang bisa dipertahankan dalam hal pengadilan. Dia melontarkan karena kebenciannya, ketidaksukaannya, dia menuduh seseorang, baik teman kerja, teman satu kantor, teman satu lingkungan, dan lain sebagainya, karena sebab ketidaksukaannya atau iri dengkinya atau hasadnya yang ada dalam dirinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala
mewanti-wantikan kepada kita ketika seseorang menuduh dengan tidak memberikan saksi dan bukti yang nyata, maka Allah wanti-wantikan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika seorang fasik datang membawakan sebuah berita, maka hendaklah engkau cross check, engkau tabayun terlebih dahulu agar kamu tidak terjelembab pada sebuah kesalahan yang kamu tidak ketahui dan kamu menjadi menyesal akan hal tersebut. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan, kisahkan secara detail beberapa milenium yang lalu. Allah firmankan dalam surah Yusuf, begitu detail Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang persekongkolan jahat, rencana jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam juga kepada orang tuanya Yakub alaihissalam. Beliau dibuang ke sebuah sumur tua kering, dan anak-anak yang 10 yang Bani Israel tadi, karena bencinya, hasudnya, dengkinya kepada Yusuf dan Bunyamin, karena mereka menganggap orang tua mereka Nabiullah Yakub telah pilih kasih sayang pada mereka, dan mereka membawakan sebuah bukti kepada orang tua mereka Yakub. Wahai ayahku, anakmu Yusuf diterkam oleh serigala. Mereka membawa bukti baju yang dipakai oleh Yusuf penuh dengan darah, namun tidak sedikit pun terkoyak dengan koyakan serigala. Logika berpikir manusia tidak masuk akal ketika seseorang diterkam serigala dengan bajunya tanpa koyak sedikit pun. Begitupun ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau dalam sebuah perlindungan, dalam sebuah anak angkat dari Al-Aziz Raja Mesir dan permaisurinya Zulaikha, yang mana Zulaikha adalah merencanakan persekongkolan jahat. Beliau karena mencintai Yusuf karena ketampanannya, karena kegantengannya, dan Yusuf dijebak dalam sebuah kamar. Dan ketika Yusuf terkunci dalam kamar tersebut, maka Zulaikha permaisuri Al-Aziz tersebut merencanakan meruda paksa Yusuf alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, dan beliau lari ke pintu. Dan ketika dibuka pintu, ternyata suami Zulaikha Raja Al-Aziz sudah ada di depan pintu. Dan dimulailah di situ rencana jahat dari Zulaikha. Beliau mengatakan bahwa Yusuflah yang ingin meruda paksa akan memperkosa dirinya. Maka ditangkanlah para saksi, juga saksi ahli. Kemudian saksi ahli tanya, bagaimana mungkin ketika seorang laki-laki meruda paksa seorang perempuan, tapi yang terkoyak bajunya bukan di depan, tapi di punggungnya. Berarti yang mempunyai persekongkolan jahat adalah Zulaikha, permaisuri dari Al-Aziz tersebut. Maka dengan persekongkolan jahat tersebut, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita bahwa sekecil apapun, serapi apapun kedustaan yang dilakukan, perbuatan bohong yang dilakukan oleh seorang, pasti akan tercium lambat laun. Sebagai penutup, Umar bin Khattab mewasiatkan kepada kita dalam sebuah syair, alaika bisidqi wa in qatalaka. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan kejujuran, wa in qatalaka, yang walaupun resikonya kamu akan terbunuh. Wala an yad'ani asidqu
ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhibu. Yang ketika aku melakukan kejujuran, maka aku akan terhina. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku terhormat dengan kebohongan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayatil hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baina hadha Indonesia khassah wa an sa'il muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.